Nekat mengendarai sepeda motor di Jalan Ring Road, Kota Madiun, Jawa Timur, seorang bocah kelas 6 SD tewas setelah menabrak sebuah mobil. Di Boyolali, Jawa Tengah, sebuah mobil wisata atau dikenal dengan nama kereta kelinci syarat penumpang anak-anak terguling hingga menewaskan 2 orang. Kiki, bocah kelas 6 SD warga Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tewas usai mengalami kecelakaan. Ia menabrak mobil di Jalan Raya Ring Road, Kota Madiun pada Rabu sore. Dava, teman korban, menuturkan saat kejadian, Kiki nekat mencoba mengendarai sepeda motor metik di Jalan Ring Road yang sedang ramai kendaraan. Tak berselang lama, terdengar suara keras benturan sepeda motor korban dengan sebuah mobil. Kiki tewas di lokasi, sementara mobil yang terlibat kecelakaan melarikan diri. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP, sementara jenazah Kiki dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sodono Madiun. Di Boyolali, Jawa Tengah, kepanikan dan tangisan anak-anak pecah setelah sebuah mobil wisata atau biasa dikenal sebagai kereta kelinci terguling pada Rabu siang. Warga yang berada di lokasi langsung berusaha menolong korban untuk keluar dari badan kendaraan. Dari keterangan saksi, sebelum terlibat kecelakaan, mesin kereta kelinci sempat mogok lalu diperbaiki. Saat melintas di jalan yang menurun di Dusun Dawung, Desa Sempu, Andong, Boyolali, Jawa Tengah, kereta kelinci gagal mengerem hingga akhirnya terguling. 2 orang penumpang, seorang ibu bernama Ida Kumalasari 32 tahun dan anaknya Tama yang masih berusia 4 tahun, tewas di lokasi kejadian. Awali dengan kereta kelinci mogok didorong, namun ada kendala gas itu terkunci, akhirnya pada saat tikungan lurus dan terbalik di pematang Tegalan di sini. Jenazah kedua korban kecelakaan masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Waras Wiris, Andong, Boyolali. Sementara beberapa korban luka masih dirawat di IGD RSUD Waras Wiris. Mayoritas korban mengalami luka di bagian kepala. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Ada seorang balita di Bekasi, Jawa Barat dilarikan ke pos komando Dinas Pemadam Kebakaran setelah jari tangannya terjepit mangkok ring onderdil sepeda. Kita lihat bagaimana proses evakuasi. Luput dari perhatian orang tua, seorang balita di Bekasi, Jawa Barat Rabu sore dilarikan ke pos komando Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Babelan. Jari tangan sang anak terjepit mangkok ring onderdil sepeda. Korban sempat meminta ayahnya untuk melepaskan ring yang melingkar, namun tidak berhasil sehingga bengkak. Petugas harus bekerja ekstra hati-hati saat menggunakan alat pemotong ukuran kecil. Saat petugas berupaya melepaskan mangkuk ring, bayi berumur 5 tahun bernama Fatih ini terus-menerus menangis kesakitan. Orang tua Fatih akhirnya dapat bernafas lega setelah petugas selesai melepaskan ring mangkuk yang menjepit jari anaknya setelah usaha selama 5 menit. Selanjutnya, kondisi pria berbobot 275 kg yang jatuh bersama lift di rumahnya kini membaik. Ia akan menjalani operasi pekan depan usai mendapat persetujuan dokter spesialis penyakit dalam dan gizi. Rabu siang, dokter spesialis ortopedi Agung Rianto Budi Santoso menyatakan kondisi Aries stabil dan telah menjalani perawatan di ruang reguler. Sebelumnya, dokter sudah melakukan operasi darurat pada bagian pergelangan kaki sebelah kiri yang mengalami patah tulang. Namun operasi lutut dan pergelangan kaki kanan harus menunggu hasil laboratorium karena penyakit diabetes yang diderita Aries. Rencananya Aries akan menjalani operasi pekan depan usai mendapat persetujuan dari hasil konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam dan gizi. Sebelumnya warga Arjo Winangun, Kota Malang ini terjatuh bersama lift di rumahnya karena sling lift putus Sabtu pagi. Korban dengan bobot 275 kg ini sehari-hari beraktivitas menggunakan lift karena kesulitan untuk naik turun tangga. Evakuasi korban memakan waktu hingga 3 jam. Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia akan menggelar aksi damai Kamis siang untuk memperingati Hari Buruh Internasional. Aksi damai ini rencananya akan dilakukan 5.000 buruh dan berpusat di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kalau sekarang masih ada ruang patung. Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Andi Ganinena Wea, Kamis pagi. Andi menyebut tidak hanya di Jakarta, 180.000 buruh di seluruh Indonesia juga akan menggelar aksi yang sama.
Ada 17 tuntutan dari para buruh, salah satunya terkait Omnibus Law, agar pemerintah melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan. Buruh juga meminta pemerintah agar mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta memberikan perlindungan penuh terhadap pekerja migran dan anak buah kapal. Rencananya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko akan menerima perwakilan buruh.